selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian yang pertama kali ini ketemu sama aku, hai, salam kenal. Jadi guys, di video hari ini akhirnya aku mau bikin video Q&A, yaitu Q&A tentang diri aku sih ya. Jadi ini aku bikin dalam rangka spesial ngerayain 1 juta subscriber, karena ini adalah video Q&A pertama sepanjang sejarah YouTube aku. Sebelumnya aku nggak pernah bikin karena aku agak gimana ya, bukan malu sih, agak gimana gitu mau bikin Q&A. Tapi pas kemarin aku 1 juta subscriber, sekalian juga aku mau ini unboxing gold play button ini sama kalian. Akhirnya udah nyampe dan ternyata ini gede banget guys. Jadi pas kemarin aku 1 juta gitu, aku mikir oh kayaknya ini udah saat yang tepat gitu buat bikin video Q&A. Karena selama ini juga banyak gitu teman-teman yang nanya ke aku, ya biar intinya aku bikin video ini supaya lebih kenal juga sama aku. Jadi semoga kita bisa lebih deket gitu ya. Nah sekarang kita mau mau sambil buka ini gold play buttonnya. Ternyata ini gede dan berat banget guys. Oh my god, pengen nangis. Aku juga pengen ngucapin terima kasih banget, udah gak ngerti lagi mau kayak gimana terima kasihnya. Pokoknya sama semuanya yang udah setia sama channel aku, yang udah support aku dari awal. Aku tuh bener-bener gak nyangka kayak hari kayak gini tuh bakalan terjadi gitu di hidup aku. Jadi melo, jadi pengen nangis. Yeay guys, makasih banyak buat semuanya. Semoga dengan ini aku juga jadi lebih semangat lagi buat bikin konten-konten yang seru dan positif. Dan semoga kita makin share seru-seruan lah ke depannya gitu. Makasih banyak. Oke, kalau gitu sekarang langsung aja kita mulai Q&A-nya. Nah, ini tuh aku udah kumpulin beberapa pertanyaan. Jadi waktu itu aku udah sempat buka Q&A di Instagram aku. Jadi teman-teman bisa kasih pertanyaan, dan ini aku pilihnya perwakilan aja yang menurutku paling sering ditanyain. Dan maaf banget teman-teman kalau ada yang belum terjawab ya pertanyaannya. Nah, langsung aja. Yang pertama, congratulations 1M subscriber. Kakak asli mana dan Kak Fatan asli mana? Makasih banyak. Kakak asli mana? Kalau asli mananya itu tempat tinggal gitu, waktu di Indonesianya di mana tinggalnya itu di Bekasi. Jadi aku sama Kak Fatan sama-sama tinggal di Bekasi gitu kalau di Indonesia. Ya, halo warga Bekasi, warga planet Bekasi. Tapi kalau misalnya asli mananya kayak keturunan atau suku gitu, kalau aku tuh papaku orang Jawa Barat, orang Indramayu, Sleman. Kalau mamaku tuh gimana ya? Mamaku tuh kakek itu orang Palembang, nenekku orang Bangka Belitung, ya Sumatera Selatan. Tapi kebanyakan saudara sama mamaku tuh gedenya besarnya tuh di Lampung. Jadi aku sih sebenarnya lebih deketnya, lebih sering kalau mudik atau kunjungin saudara itu ke Lampung gitu. Jadi aku juga belum pernah ke Palembang. Terus ini ada 2 pertanyaan. Awal mula nge-YouTube dari kapan Kak? Gimana awal cerita bikin YouTube channel? Awal mula aku nge-YouTube itu kayaknya tahun 2019. Jadi waktu itu tuh ceritanya gini. Aku waktu itu lagi jalan-jalan aja ke Korea. Terus waktu itu suamiku ya Kak Fatan, dia tuh udah duluan di Korea. Jadi aku mengunjungi dia saat itu. Dan waktu aku nyampe Korea itu, aduh aku tuh langsung ngerasa kayak hidup banget di sini tuh. Aku kayak semangat banget di Korea. Nah akhirnya aku di Korea dan aku jalan-jalan, terus aku ngerasain gitu ya, jadi orang asing di negara lain di Korea itu ternyata susah gitu ya. Aku sering nyasar di jalan, atau ada hal unik yang aku temuin di sini, itu aku share gitu. Jadi aku sebenarnya awal mula nge-YouTube itu lebih ke arah video informatif gitu loh. Kalau misalnya teman-teman lihat video aku yang awal-awal, itu lebih yang kayak gimana cara naik transportasi umum di Korea, gimana cara naik bis biar nggak nyasar gitu. Karena aku waktu itu merasanya aduh susah ternyata, dan aku nggak pengen orang-orang lain itu, teman-teman di Indonesia, mengalami kayak kesusahan atau nyasar kayak aku. Makanya aku pengen sharing video-video yang infonya bermanfaat gitu. Nah awalnya tuh dari situ, lebih ke yang video informatif. Tapi pas udah kesini alhamdulillah terus lanjut tinggal di Korea, jadi lebih banyak lagi yang bisa di-share, kayak ya kegiatan sehari-hari di Korea, kehidupan daily life di Korea. Terus akhirnya videonya juga makin beragam ya. Ada video street food mukbang, ada video belanja-belanja, video fashion, begitu.
Next, lebih tua Kak Bianca atau Kak Fatan? Kak Bianca kelahiran tahun berapa? Aku kelahiran tahun 97. Hah, sama kayak Jungkook. Terus ya, aku kelahiran tahun 97. Nah, lebih tua Kak Fatan tentunya. Jadi Kak Fatan itu kelahiran tahun 94. Jadi kita berdua itu bedanya 3 tahun. Jadi kita itu ketemunya gimana? Kita sama-sama SMA-nya itu sama gitu, tapi karena kita tuh umurnya beda 3 tahun, jadi kita sebenarnya nggak pernah ketemu kayak sekolah bareng gitu. Pas SMA nggak pernah bareng, malah ketemunya di acara buka puasa bersama. Untung datang ya waktu itu, kalau misalnya aku nggak datang, jangan sampai. Next, ini ada pertanyaan yang mirip. Kak, ada plan buat balik Indo kah? Sama kakak kapan pulang ke Indonesia? Nah ini guys, kalau pulang ke Indonesia kayak liburan gitu aku pengen banget. Cuman masalahnya emang sekarang itu aku posisinya agak susah kalau buat sering-sering pulang ke Indonesia. Soalnya aku kan, oh ya buat temen-temen yang belum tahu, jadi awalnya kenapa aku bisa di Korea itu karena aku kuliah di Korea gitu. Alhamdulillah aku dapat beasiswa dari pemerintah Korea buat kuliah S2 di Korea. Jadi ada beberapa aturan-aturan dari beasiswa, salah satunya itu aku cuman boleh pulang ke Indonesia atau ke negara asal itu saat lagi liburan kuliah. Jadi 1 tahun itu kan liburannya 2 kali ya, sekitaran bulan-bulan kayak Juli gitu sama bulan Desember. Nah tapi udahlah liburnya terbatas karena COVID juga, itu jadi bener-bener ketat banget. Sempet aku tuh nggak boleh pulang karena takutnya pas sampai sana COVID atau gimana dan visanya tutup atau gimana, kan kondisi dunia ini kayak waktu lagi nggak jelas gitu kan tentang penerbangan sana sini. Jadi sempat nggak boleh pulang. Ya sebenarnya pengen banget sih pulang kalau memang bisa dan waktunya cocok. Aku sih pengen banget pulang ke Indonesia gitu. Nah terus pertanyaan selanjutnya ini lucu banget. Kalau Kak Caca pulang ke Indonesia, anabulnya diajak nggak? Apa punya visa per kucing? Terus ada juga nih sama pertanyaannya, kalau aku pulang ke Indonesia terus kucing-kucingnya itu gimana Kak? Nah jadi kalau suatu saat aku pulang ke Indonesia, ini juga banyak yang tanya, nanti aku rencananya ke depannya gimana gitu, apakah akan pulang ke Indonesia atau menetap atau gimana. Yang pasti sih suatu saat nanti, entah kapan, itu pasti pulang ke Indonesia gitu. Maksudnya kayak udah semakin tua, pastinya pengen balik ke Indonesia kayak tapi mungkin bisa dibilang gini ya, rumah tetapnya gitu, kayak domisili nih di KTP di mana kamu itu di Indonesia, tapi mungkin akan sering-sering kayak bolak-balik ke Korea gitu, mungkin 2 minggu di Korea atau gimana. Jadi pasti suatu saat nanti akan pulang, tapi ya jangan sedih atau gimana karena ya anggaplah itu tuh cuman alamat KTP-nya doang gitu. Tapi kalau misalnya yang pasti aku pengen sih tetap akan rutin ke Korea gitu, karena pasti Korea udah kayak rumah kedua dan pasti kangen juga sama Korea gitu. Nah lanjut tadi soal kucing, terus kalau pulang ke Indo kucing-kucingnya gimana gitu. Nah aku sih pengennya kucing-kucingnya dibawa, insya Allah semuanya pengen dibawa ke Indonesia. Kemarin sempat nyari-nyari juga gitu info-info cara bawa kucing, ternyata bisa kucing itu dibawa kayak ke luar negeri, cuman memang ada beberapa persyaratan gitu kayak apakah dikirim naik pesawat atau gimana, terus harus ada vaksinnya dulu dan perizinannya pas nanti di Indonesianya. Itu aku juga lagi cari-cari tahu informasinya, tapi insya Allah bisa karena aku lihat ada banyak juga orang-orang yang bawa anabulnya dari luar negeri. Oh ya guys, by the way, sebelum ditanyain kalau misalnya ada yang salfok sama baju aku, ini tuh dari brand aku Olanara. Aku terusin ya Instagramnya Olanara. Ini tapi belum aku launching, belum aku jual di sana karena aku masih belum sempat ngurusin. Tapi coba kalian follow aja dulu karena ini pasti bakalan aku jual. Ya doakan saja, saat aku sudah santai ini pasti akan aku jual. Ini gemes banget, kayak sweater gitu, sweater Korea. Terus ini masih lanjut berhubungan sama kucing. Kenapa memutuskan beli mobil dan memelihara kucing di Korea? Kan tinggal di Korea nggak untuk selamanya. Nah pertamanya kenapa beli mobil di Korea itu karena butuh sih waktu itu. Jadi pas aku yang sempat kuliah di Daegu itu kan aku kayak setiap hari tuh bolak-balik ke stasiun, terus kayak bawa barang segala macam. Ditambah lagi aku punya kucing ya, kayak suka bawa ke dokter, dan mereka juga kasihan kalau misalnya di luar waktu itu kayak musim dingin atau mereka kedinginan, atau kalau misalnya aku pengen belanja bulanan. Intinya
waktu itu kayak merasanya situasinya oh kayaknya ini lebih nyaman gitu kalau kita punya mobil. Akhirnya waktu itu beli mobil karena situasinya. Tapi meskipun udah beli mobil, kita tetap sering naik kendaraan umum. Makanya juga banyak yang nanya nih kadang-kadang kalau aku lagi story gitu ya di Instagram aku, Bianca Kartika, kalau misalnya aku lagi story di bus atau di kereta tuh banyak yang tanya, kakak kemarin kayaknya naik mobil kok sekarang masih naik bus gitu. Jadi emang dua-duanya dipakai gitu, tergantung kebutuhan. Soalnya di Korea kan nggak ada kayak ojek atau gojek gitu kan guys. Jadi kadang-kadang tuh kita suka susah nih. Kan di sini nggak ada ojek, adanya taksi. Tapi kadang-kadang sayang misalnya kayak cuman dari rumah mau ke kantor pos gitu ya, atau mau ke klinik hewan gitu, deket kayak jaraknya nanggung, yang kalau jalan kaki pegel, tapi naik taksi kok sayang mahal, terus nggak ada bus juga. Nah kayak gitu baru kita naik mobil gitu. Tapi kalau misalnya yang kayaknya bakal macet atau gimana, kita tetap naik kendaraan umum. Terus kenapa pelihara kucing di Korea? Kan tinggal di Korea nggak untuk selamanya. Nah ini juga emang lumayan membingungkan, karena aku tuh sejujurnya posisi aku sekarang tuh merasanya kayak agak gantung gitu. Kayak aku di Korea tapi kayak pengen, misalnya nih pengen totalitas gitu ya, pengen beli-beli semua barang buat di Korea, tapi sayang juga gitu ya kan, nggak selamanya gitu, ntar gimana barangnya atau gimana kucingnya. Nah tapi aku juga di sisi lain juga aku mikir, aku pengen menikmati hidup aku yang sekarang gitu. Meskipun aku tahu kayak satu saat nanti pasti kan aku akan balik ke Indonesia, ibaratnya hari tuanya atau selamanya masa depan tuh di Indonesia gitu. Tapi aku pengen ya yang hari ini juga dinikmatin, tapi juga ada porsinya untuk mempersiapkan masa depan nanti di Indonesia. Jadi kenapa melihara kucing? Aku waktu itu sih sebenarnya karena aku merasa kesepian gitu di Korea. Jadi awalnya aku cari 1 kucing, terus 2 kucing, 3 kucing, sampai awal tuh aku 3 kucing. Habis itu yang 2-nya beranak, jadi sekarang ada 7 kucing. Next, setelah lulus kuliah, Kak Caca mau nerusin apa ke depannya? Ada juga kayaknya yang nanya apakah aku bakalan kerja di kantor Korea atau enggak. Nah jadi kalau plannya sih, kalau untuk sekarang ya, rencana setelah lulus kuliah, yang pasti aku kayaknya pengen ambil waktu buat aku istirahat dulu, buat aku enjoy, buat aku santai. Karena jujur sekarang dengan semua kegiatan aku, kayak aku kuliah, terus bikin konten juga, ngurus rumah juga, ngerjain ya macem-macem gitu ya, ada beberapa kayak kerjaan sama klien atau sama brand, lumayan padat. Karena jujur si kuliah ini yang salah satu yang porsinya itu paling besar di kehidupan aku sekarang. Banyak waktu dan tenaga aku tuh habis di sana. Untuk kedepannya kayak kerja atau gimana, untuk sekarang sih aku mikirnya aku kayaknya nggak mau kerja kantoran, karena memang aku jujur personally aku orangnya nggak suka kerja di kantor, karena aku tuh orangnya sensitif banget gitu guys. Jadi kayak aku orangnya tuh gampang kepikiran, terus nggak bisa ditekan. Jadi kalau misalnya aku kerja di kantor, kayaknya aku tuh nggak bisa gitu kalau misalnya ada perasaan tuh ada orang lain di atas aku, kayak bos aku atau siapa yang kayak menekan aku atau aku tuh kayak harus tunduk, harus patuh gitu. Apalagi kalau di kantor Korea, aku tidak bisa, dan kayaknya nggak bagus gitu buat mental aku. Itu emang alasan pribadi ya. Jadi kayaknya aku sih nggak kerja di kantor, apalagi kerja di kantor Korea. Aku nggak punya rencana ke situ. Jadi aku lebih pengen punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri. Aku sih pengennya kalau bisa pengen punya bisnis sendiri, bisnis yang serius ya, yang lebih stabil, apa ya sih, bisnis yang benar-benar pakem lah gitu ya, untuk jangka panjang, untuk masa depan. Soalnya sekarang aku sebenarnya pengen banget gitu buat mulai bisnis dari sekarang gitu. Banyak sebenarnya kayak ide-ide di kepala gitu ya, bisnis ABC gitu, pengen coba, tapi waktunya kayaknya belum bisa kalau sekarang. Karena kalau buat bisnis yang serius pasti kan harus serius juga, harus full time juga, waktunya juga perlu banyak. Nah kayaknya sekarang belum bisa. Jadi doain aja semoga setelah lulus kuliah waktunya udah lebih enak. Aku pengen banget punya bisnis yang mungkin masih ada hubungannya juga sama Korea. Terus yang pasti aku juga pengen tetap lanjut jadi YouTuber atau jadi content creator gitu ya. Karena aku personally memang seneng banget gitu kalau misalnya aku share sesuatu yang bermanfaat dan ada orang lain yang terbantu dari info aku, terus bilang makasih gitu. Misalnya kayak jadi tahu nih ada info beasiswa, atau jadi tahu info tentang produk ABC gitu. Aku senang banget ketika
bisa orang lain merasa terbantu gitu dengan adanya aku. Itu sih kalau rencana aku buat kedepannya. Kalau sekarang semoga aja bisa terwujud, dan aku pengen banget kayak mewujudkan semua rencana-rencana aku itu bareng sama kalian, karena memang kalian yang ada sama aku gitu dari nol, kayak perlahan-lahan kita berkembang bareng. Jadi aku pengen banget kayak selama-lamanya kita bareng-bareng. Aduh, beberapa pertanyaan yang barusan agak deep talk gitu ya, agak dalam gitu pembahasannya. Kita lanjut pertanyaan yang santai dulu. Berapa umur kakak? Makanan favorit di Indo apa? Banyak banget guys, makanan Indonesia tuh enak banget. Setelah aku tinggal di luar negeri gitu, aku baru kayak menyadari, ya Allah, makanan Indonesia tuh bener-bener nikmat banget. Dan banyak nih makanan yang dulu waktu aku masih tinggal di Indonesia tuh kayaknya biasa aja gitu. Kayak aku ngeliat batagor, somai, seblak, mie goreng, nasi goreng, kayak sate ayam tuh terasanya makanan biasa aja sehari-hari. Tapi waktu aku udah tinggal di Korea itu kayak semuanya terasa begitu lezat gitu, saking kangennya sama rasa itu, karena nggak ada di sini gitu rasa makanan yang kayak gitu. Tapi yang favorit banget kayaknya batagor kali ya. Aku suka banget batagor, aku suka jajan anaknya, dan juga suka bumbu kacang. Jadi batagor, sate ayam, somai, kerupuk asinan yang kuning, tau gak sih, yang pakai bumbu kacang juga aku suka. Oh iya, ini aku belum bahas di Korea jurusan dan univ apa. Nah, aku kuliah S2 di Korea di Ihwa University, Ihwa Women's University. Ntar aku taruh jurusannya International Business. Nah, terus banyak juga yang tanya kenapa aku waktu itu pas daftar beasiswa, daftar kuliah, kenapa pilihnya kok Ihwa gitu, kenapa nggak pilih yang lain. Alasan pertama, karena jurusan yang aku mau itu adanya di Ihwa. Jadi waktu aku mau daftar, aku kayak sempet kepoin beberapa kampus, sempet kepoin SNU dan lain-lain, tapi ternyata jurusan yang aku mau itu, materi yang aku mau belajarin itu adanya di Ihwa gitu. Terus yang kedua karena lokasinya juga, jadi aku juga pertimbangin lokasi. Nah, Ihwa itu lokasinya betul-betul di tengahnya pusat kota Seoul yang hits banget, yang banyak anak muda. Suasananya tuh vibe-nya tuh seru banget gitu, karena kan itu di sekitar Ihwa itu, di lingkungan itu tuh ada beberapa kampus-kampus lain, jadi nggak cuma Ihwa doang. Makanya rasanya tuh anak muda banget gitu. Makanya aku pengen pas aku kuliah nih, aku nggak cuma belajar doang, tapi aku juga pengen dapat serunya, funnya, budayanya juga. Makanya akhirnya pilih Ihwa. Soalnya nggak semua kampus itu di Korea suasananya seperti itu gitu. Terus ada pertanyaan yang lucu banget, Kak Caca kalau potong rambut sendiri atau di salon? Jawabannya adalah potong rambut sendiri. Antara aku potong sendiri atau Kak Fatan yang motongin. Ya, yang motong Kak Fatan. Soalnya di Korea itu aku belum nemu sih kalau yang kayak deket rumah aku salon yang khusus cewek. Kalau di Indonesia kan ada salon yang khusus hijabers atau khusus cewek gitu kan. Kalau di Korea kebanyakan salonnya itu nyampur-nyampur. Jadi ya udahlah, aku pikir ya udah aku potong aja sendiri gitu. Jadi ya aku potong rambut sendiri di rumah. Terus next, hal apa saja yang membuat Kak Caca insecure dan bagaimana cara mengatasinya? Trims, aku sering banget ngerasa insecure dalam berbagai macam hal ya. Insecure tentang apa sih ya? Kalau cewek tuh ya tentang badan juga. Misalnya kayak merasa, oh kok aku kayaknya gendut banget gitu. Tuh kok pipinya gede, kok ada jerawat, tuh aduh kantong matanya jelek. Insecure tuh aku sering banget ngerasa gitu. Atau kalau misalnya aku upload video, kok yang nonton gak banyak ya, padahal aku merasa kayaknya tuh kontennya udah bagus. Apa aku ada salah ya, apa aku udah gak seru lagi, apa orang udah gak suka sama konten-konten aku. Gimana cara ngatasinnya? Kalau misalnya soal sering ngebandingin diri kita sama orang lain, aku sih ingat aja semua orang itu punya rezekinya masing-masing, punya jalannya masing-masing, punya ceritanya sendiri-sendiri lah gitu. Jadi aku lebih merasa bersyukur. Gue ingat komen-komen baik dari teman-teman, itu benar-benar penyemangat aku banget. Kalau misalnya ada yang bilang kontennya hari ini seru atau gimana, itu aku benar-benar ngerasa terbayarnya tuh di situ gitu loh. Aku tuh kayak lebih ke arah situ, merasa terbayar atau merasa yes, akhirnya konten aku banyak yang suka gitu. Nah, kalau misalnya insecure yang tentang kayak ngerasa gendut atau ngerasa kayaknya nggak bagus nih kantong matanya gede atau gimana, yaitu aku berusaha untuk
merubah menjadi yang aku suka. Ya misalnya aku olahraga gitu, atau aku ngurangin makannya, terus pakai skincare gitu. Jadi ya memang harus ada yang usahanya juga sih dari kita. Buat pertanyaan terakhir, ini adalah pertanyaan yang kayaknya salah satu yang terbanyak yang ditanyain ke aku dimanapun, di Instagram, di YouTube, di story, yaitu Kak, kok belum hamil? Rencananya mau kapan Kak? Hehe. Kakak kapan mau punya anak? Ini banyak banget yang nanyain. Dan sejujurnya aku kurang suka sama pertanyaan kayak gini, karena menurut aku, pertama, menurut aku ini pertanyaannya tuh kayak sensitif banget dan apa ya, pribadi banget gitu. Tapi kalau buat aku sendiri sih, aku nggak apa-apa. Aku meskipun aku kurang suka, tapi aku mencoba mengerti gitu. Ya mungkin emang teman-teman care atau teman-teman pengen tahu aja gitu. Tapi aku pengen teman-teman semoga bisa lebih pengertian ke misalnya kerabatnya atau ada temennya nih misalnya ya di in real life gitu yang udah nikah tapi belum hamil. Tolong jangan ditanya, soalnya kayak banyak banget alasan kenapa orang belum hamil. Bisa jadi nih misalnya si teman kamu itu udah nyoba segala cara tapi emang belum dikasih gitu. Jadi bayangin udah berusaha masih belum dikasih. Plus lagi dengerin komentar orang-orang nanyain, kapan hamil, kenapa belum hamil? Pasti perasaannya gimana, pasti kan makin down lagi gitu kan. Jadi ya didoain aja. Nah, tapi kalau buat aku sendiri, kenapa aku belum hamil atau belum punya anak? Aku sih kalau aku jujur karena aku memang merasa waktunya belum tepat gitu. Aku nggak cuma aku doang, tapi juga sama Kak Fatan. Jadi kita berdua gitu memang sama-sama udah sejalan gitu ya. Yang pasti karena aku masih kuliah gitu, dan dengan segini banyaknya kepadatan gitu, yang paling menyita waktu dan tenaga aku sebenarnya sih adalah kuliah gitu. Terus juga masih ngerjain konten sendiri, dan terlebih lagi ini yang salah satu faktor yang paling besar juga, kita kan di Korea cuma berdua doang gitu, nggak ada keluarga, nggak ada mama atau siapa yang mungkin bisa bantuin lah kalau misalnya hamil atau punya anak gitu, semuanya dikerjain sendiri. Nah, dengan kondisi dan situasi kita yang sekarang, terutama akunya ya, dengan kondisi aku sekarang, aku merasa kayaknya waktunya belum tepat, karena kalau misalnya aku hamil gitu ya, jangan sampai nih misalnya hamil atau punya anak nanti malah kasihan ibunya atau kasihan anaknya juga kalau misalnya nggak fokus atau nggak sepenuhnya gitu, kalau misalnya terbagi atau kecapean atau gimana. Nah, aku pengennya kalau misalnya memang udah memutuskan gitu ya, kayak mau hamil atau mau punya anak, aku juga pengennya itu prosesnya dijalanin dengan seneng, dijalanin dengan happy, dinikmatin gitu. Oh ya, aku lupa satu lagi pertanyaan yang lumayan sering ditanyain, itu adalah kakak tinggi badan sama berat badannya berapa. Nah, aku tuh tingginya termasuk ke golongan orang-orang yang mini, yang kecil, yang pendek. Aku tingginya 155, terus kalau beratnya tuh 50-an awal, keseringan sih di 52-an. Ya, tapi aku juga kadang-kadang naik gitu, turun jarang, tapi aku lagi berusaha olahraga ya biar lebih ideal gitu. Oke deh, ya ampun ngobrolnya sampai kemana-mana. Tapi aku senang banget akhirnya dengan video Q&A ini rasa penasaran teman-teman terjawab, dan juga aku lebih open, lebih terbuka. Semoga dengan adanya video Q&A ini teman-teman juga jadi merasa lebih kenal aku, merasa lebih deket gitu ya. Dan ya sudah, memang ya inilah aku begini. Aku juga sekali lagi mau bilang makasih banyak buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku, support aku, komentar-komentar yang positif. Semoga kedepannya kita bisa terus saling berbagi hal-hal yang positif, bisa senang-senang bareng. Jangan lupa juga subscribe ke channel aku Bianca Kartika, karena subscribe dari kalian yang bikin aku semangat terus buat bikin video-video seru lainnya. Sampai ketemu lagi di vlog yang selanjutnya. Annyeong!